Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ajam ZR. Kali ini saya akan membahas kode-kode di tube cat lukis, dimana mungkin banyak pemula-pemula yang seperti saya dulu tidak tahu fungsi kode-kode yang terdapat di kemasan cat lukis. Memang makanya saya berbagi ini karena saya berpikir begini, seandainya waktu saya sejak dari awal tahu hal-hal penting dalam dunia lukisan yang memang ini akan sangat berpengaruh dalam karya saya. Salah satunya kode-kode cat seperti ini. Saya akan berbagi dalam video kali ini saya akan menginformasikan kode-kode pentingnya kode-kode cat ketika kita berbelanja di toko dan saat penggunaan di saat kita menggarap lukisan. Menurut pengalaman saya yang terjadi pada diri saya, itu saya juga tidak sejak awal tahu tentang pentingnya ini. Jadi saya tahu ketika mulai bisa berpameran dengan karya-karya pelukis besar, dan itu ketika berpameran bisa terbedakan antara pelukisan saya. Waktu itu saya bergabung di salah satu galeri lukisan komersil lah. Menurut saya memang ada lukisan yang berapresiasi seni, ada lukisan komersil. Seperti saya memang komersial, kan lukisannya lebih banyak dijajakan di hotel-hotel atau ini blok, kodenya blok, bintang-bintang blok, berarti ini pekat. Ini adalah kepekatan, ini adalah kode-kode kepekatan. Nah, seperti yang ini setengah pekat, bahkan ada yang memang di bagian sininya kosong, hanya garis kotak seperti ini tapi full. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk kita sangat diperlukan ketika menentukan kita akan belanja cat untuk kebutuhan kita nanti melukis. Warna apa saja yang sering digunakan untuk teknik pelapisan atau warna-warna transparansi yang akan kita butuhkan. Nah, seperti itu. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan membahas medium oil, land oil, atau dry untuk kebutuhan cepat kering, yang lambat kering. Di sini saya menggunakan beberapa
pemacam dan oil seperti untuk cepat kering. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ajam ZR. Kali ini saya akan membahas kode-kode di tubuh cat lukis, dimana mungkin banyak pemula-pemula yang seperti saya dulu tidak tahu fungsi kode-kode yang terdapat di kemasan cat lukis. Memang makanya saya berbagi ini karena saya berpikir begini, seandainya waktu saya sejak dari awal tahu hal-hal penting dalam dunia lukisan yang memang ini akan sangat berpengaruh dalam karya saya. Salah satunya kode-kode cat seperti ini. Saya akan berbagi dalam video kali ini saya akan menginformasikan kode-kode pentingnya kode-kode cat ketika kita berbelanja di toko dan saat penggunaan di saat kita menggarap lukisan. Menurut pengalaman saya yang terjadi pada diri saya, itu saya juga tidak sejak awal tahu tentang pentingnya ini. Jadi saya tahu ketika mulai bisa berpameran dengan karya-karya pelukis besar, dan itu ketika berpameran bisa terbedakan antara pelukisan saya. Waktu itu saya bergabung di salah satu galeri lukisan komersil lah. Menurut saya memang ada lukisan yang berapresiasi seni, ada lukisan komersial. Seperti saya memang komersial, kan lukisannya lebih banyak dijajakan di hotel-hotel atau pameran, lebih cenderung menjual lukisan, entah itu pekerja senikah atau pelukis, tukang gambar. Saya kurang begitu paham kalau mengenai hal itu, tapi saya lebih ke berbagi daripada penggunaan cat yang memang sangat berasa berpengaruh pada karya kita, dimana di video-video selanjutnya nanti akan saya berbagi berbagai macam teknis yang saya tahu, ya sambung menyambung informasi dari pelukis-pelukis yang senior saya yang menginformasikan apa sih rahasianya nanti saya akan berbagi karena saya juga dapat berbagi dari pelukis yang memang keren-keren. Kebetulan saya pernah ikut di pameran, saya pernah ikut di pameran Bajar Art dan Pak Pardoli Padli. Saya lukisan almarhum Kumpul, almarhum Tubus, almarhum Dullah juga, kalau hanya lukisannya. Bahkan ada Pak Arifin, pelukis bagi saya maestro beliau. Salam hormat Pak Arifin. Di konten ini saya akan mereview tentang kode di cat yang kita beli, yaitu ada gambar bolong,
seperti ini, ada yang full hitam, ada juga yang kosong, ada yang seperti ini setengah. Nah di sini masing-masing ada fungsi dan rencana kita belanja. Kenapa belanja yang berkode setengah pekat setengah transparan, ada yang pekat, ada yang memang transparan kosong kodenya di sini. Ini saya akan membahas hal ini karena mungkin, atau saya pribadi atau mungkin teman-teman banyak juga yang ngalamin itu, rata-rata tidak tahu. Banyak yang belum tahu fungsi daripada kode tersebut, yaitu ketika kita ngeblok dengan kebutuhan sapuan yang 1 lapis 2 lapis itu langsung tertutup, berarti kita butuh kepekatan. Maka kita melukis dengan warna, kita ambil contoh kebutuhan kita memblok dengan warna merah, maka cat yang kita ambil, kita gunakan atau kita beli di toko itu kode yang kita harus perhatikan adalah ini, full block. Nah kemudian lawannya adalah transparan. Jika kita sudah melapis atau menggambar sesuatu tapi ingin ada warna-warna tertentu atau pelapisan warna, khususnya di teknis glassing, itu di wajah atau di baju yang butuh warna transparan dengan menumpang di warna sebelumnya setelah kering, itu kita menggunakan yang kosong, kodenya kosong. Nah ini sangat berpengaruh. Kita membuat cat, mengocek cat encer menggunakan yang kosong kodenya seperti ini dengan yang sepekat ini, yang full kepekatannya atau mungkin setengah-setengah, ini akan berbeda penampakan di lukisan kita. Nah ini salah satu bukan trik juga bukan rahasia, karena mereka pelukis-pelukis sebesar yang saya pernah ketemu itu memang sebenarnya tidak rahasia. Mereka rata-rata karena sudah seniman sejati, mereka mudah berbagi, hanya waktu dan memang kesempatan saat mereka berbaginya yang agak sulit. Nah, yang seperti saya tadi bahas, tokoh-tokoh pelukis kita memang mudah berbagi, dan hal-hal yang saya dapat dari mereka di sini, tips atau teknik-teknik tersebut, entah glassing atau scumbling atau ala prima, saya dapatkan dari pelukis-pelukis senior. Nah, tip-tip yang menarik dan unik, yang sulit didapatkan dari pelukis-pelukis pemula saat saya awal-awal melukis, itu saya dapatkan dari pelukis-pelukis besar yang memang kebetulan alhamdulillah saya pernah diberi kesempatan di berbagai komunikasi, sehingga saya mendapatkan hal-hal yang penting yang akan saya sampaikan di konten saya dan video-video saya. Mungkin beberapa teknis atau tips tadi seperti rahasia tapi tidak, itu akan saya buka di video-video saya selanjutnya. Tapi jangan lupa dukung channel saya juga dengan subscribe, like, dan komen di bawah ini untuk mendapatkan video-video saya supaya komunikasi terjalin
terus, dan kita bisa saling berbagi, bisa saling mengisi, berbagi pengalaman dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas karya lebih layak saji ke depan. Saya ambil contoh yang blok kuning. Ini hasilnya ini seperti ini. Ini akan lebih ngeblok, bukan ditebalkan tapi memang langsung ngeblok. Ini dengan kode full seperti ini. Nah, kemudian kita mengambil yang warna, nah ini terlihat kode separuh transparan separuh blok. Ini kalau untuk glassing transparan itu yang full kosongnya, tapi kalau misalnya nggak ada, tapi kalau misalnya tidak ada yang full tapi kita kuningnya hanya ini masih agak mending lah, bisa digunakan, dipaksakan dipakai ngeblok karena harus tebal mungkin, atau transparankan juga cukup untuk menangani kebutuhan transparan warna yang kita butuhkan. Nah, di sini ini misalnya lukisan yang sudah dibuat tapi ingin diglassing. Nah, di sini masih bisa dibuat transparan di atas biru. Nah, kalau menggunakan cat yang berkode pekat, ini akan lebih menutup. Nah, di sini satu goresan itu sudah menutup. Ini perbedaannya. Kebetulan saya kuning yang kosong dengan yang betul-betul berkode kosong atau transparan, full transparan, itu tidak ada warna kuningnya. Kalau menggunakan yang full transparan itu tahapannya dari sini blok, separuh blok lebih transparan lagi, seperti itu. Dan hal ini berlaku di semua warna tentunya, apakah di warna merah atau biru, hijau, sharp green juga memang pabrik memproduksi itu warna blok, warna setengah blok, setengah transparan, dan warna transparan. Nah, ini kita bisa perhatikan di setiap kode yang tertera di tubuh. Ini memang hal seperti sepele, tapi setelah dipraktekkan dan perbedaan dari karya sebelum dan setelah saya menggunakan itu sangat berpengaruh besar, dan pelukis-pelukis besar kebanyakan menggunakan teknik seperti itu. Dan di video lainnya juga saya akan membahas itu kedalaman warna, seperti penumpukan warna yang memang tidak menghilangkan warna yang paling, susunan warna dari awal hingga terakhir. Glassing itu memang yang saya tahu seperti itu, dan itu mengedalaman warna yang sangat keren. Ada memang yang berangkat ke muda glassing, ada juga yang dari warna muda ke tua
sebaliknya scambling itu memang sangat membantu di lukisan kita itu ketika kita ingin menghadirkan atau melukiskan suasana atau penyampaian visual yang memang menghasilkan betul-betul ruang, dimensi ruangnya betul-betul terasa. Kalau saya memperhatikan lukisan-lukisan pelukis besar yang memang sangat sudah mumpuni ya. Jadi hal-hal seperti yang membedakan karya kita pemula dengan pelukis besar itu trik-trik semacam ini. Salah satunya yang barusan juga, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk sharing informasi di bawah ini. Saya sangat berharap sekali supaya kita bisa saling menambah pengetahuan, memperbaiki karya kita ke depan. Salam art.